Ya, sejak batal disahkan pada tahun 2019 lalu dan ditunda untuk dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021, RKUHP diiringi kritik publik kembali disosialisasikan oleh pemerintah. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM, Edi Omar Syarif Yaris, mengatakan RKUHP harus disahkan paling lambat Desember 2021 atau tahun ini. Pemerintah juga belum mempublikasikan draft terbaru RKUHP termasuk kegiatan sosialisasi yang berlangsung di 12 kota juga di tahun ini. Langkah tersebut dilakukan karena alasan politik di mana setiap rancangan regulasi harus mendapat persetujuan DPR sebelum disosialisasikan ke publik. Lalu apa saja perubahan draft RKUHP yang baru ini? Untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir melalui sambungan Zoom malam hari ini di CNN Indonesia Newscast, Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Profesor Edward Omar Syarif Yaris. Profesor Edi, selamat malam. Selamat malam, Fani. Sehat ya, saya harap ya. Sehat-sehat, Fani. Alhamdulillah. Prof, langsung saja ini di tengah banyak pertanyaan yang memikirkan gitu. Apa sebenarnya urgensi draft RKUHP ini sampai harus masuk dalam prolegnas tahun ini? Ya, jadi kalau saya selalu mengatakan bahwa ada 5 hal yang membuat atau yang menyatakan bahwa memang ini urgen untuk disahkan ya. Yang pertama adalah persoalan kepastian hukum. Ya, jadi sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Perundang-undangan Hukum Pidana yang memberlakukan Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indische sebagai KUHP, itu kita tidak pernah memiliki terjemahan resmi. Sehingga ini persoalan kepastian hukum. Yang kedua, KUHP yang baru itu sudah berorientasi pada hukum pidana modern, yaitu keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Yang ketiga, KUHP baru ini dia mencegah disparitas pidana dengan undang-undang sektoral yang ada. Artinya adalah konsolidasi ya. Kemudian yang keempat, ini adalah dia untuk menanggulangi overkapasitas di penjara yang sedang kita hadapi saat ini, dan ini adalah masalah serius karena kelebihan narapidana dan tahanan itu lebih dari 100.000 orang. Dan yang terakhir adalah ini kita melakukan reintegrasi yang tadi saya katakan juga adalah konsolidasi dengan sistem terbuka yang terbatas. Artinya bisa juga mengakomodasi perkembangan hukum pidana di masa yang akan datang. Demikian, Fani. Oke, poin 1 dan 3 ini menarik untuk kita bahas, tapi untuk sebelum masuk ke dalam sana, ini yang dimasukkan dalam Prolegnas 2021 ini saya penasaran, ini draft yang 2019 bukan, Prof? Begini, jadi pada tahun 2019, pada bulan September sebenarnya KUHP itu sudah mendapat persetujuan tingkat pertama. Artinya tinggal 1 step lagi dalam rapat paripurna KUHP itu akan disahkan. Tetapi kemudian pada tanggal 19 September 2019 karena berbagai demonstrasi, dan waktu itu demonstrasi itu ada 3 yang ditolak, yaitu revisi Undang-Undang KPK, kemudian RUU KUHP, dan juga RUU Pemasyarakatan, sehingga RUU KPK itu disahkan, sementara untuk RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan itu dipending. Lalu kita ada perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan perundang-undangan. Ya, di sini kalau undang-undang yang belum disahkan ini dia bisa carry over, bisa pada DPR selanjutnya, masa bakti selanjutnya. Maka sekarang ini DPR yang ada melakukan carry over terhadap RUU KUHP. Hanya persoalannya kita belum punya experience, kita belum punya pengalaman bagaimana mekanisme carry over ini. Kalau carry over ini, kalau kita hanya tinggal melanjutkan dari yang terakhir, maka ya sudah, berarti tidak ada lagi pembahasan, langsung diketok dalam rapat paripurna. Namun kan tidak demikian. Mengapa? Karena memang setelah kita teliti lagi,
maka sepanjang tahun 2020 itu tim ahli pemerintah bersama-sama dengan pemerintah secara internal melakukan perbaikan terhadap draft yang ada pada tahun 2019 berdasarkan masukan dari teman-teman LSM maupun masukan melalui masyarakat termasuk para akademisi. Hanya saja draft yang telah kita perbaiki pada tahun 2020 draft baru ya, Prof? Belum bisa kita sosialisasikan dalam pengertian belum bisa kita buka ke publik secara utuh. Karena apa? Karena draft itu belum kita bicarakan dengan DPR. Jadi kami sangat memahami berbagai kritik pada saat sosialisasi itu yang mempertanyakan mana kok draft terakhir kami tidak diberikan. Memang kita tidak memberikan draft terakhir itu karena ada proses politik yang belum kita lalui. Kita harus bicara dulu bersama-sama dengan DPR. Kalau sudah oke baru itu kemudian dilempar ke publik. Karena apa? Kekuasaan membentuk undang-undang itu kan tidak hanya pada tangan pemerintah. Bahkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar itu jelas kekuasaan pembentuk undang-undang itu ada pada DPR bersama-sama dengan pemerintah. Jadi tolong sabar sedikit, nanti insya Allah ketika dalam evaluasi prolegnas pada bulan Juli mendatang, dan ketika ini merupakan diajukan sebagai RUU prioritas pada tahun 2021 ini, maka saya hakul yakin draft itu akan dibuka ke publik. Terima kasih. Untuk biar jelas saja, Prof, berarti saya konfirmasi lagi, ini draft baru draft baru rencananya bisa akan dilepas ke publik, disosialisasikan ke publik sebelum dimasukkan ke dalam prolegnas 2021 bulan depan. Seperti itu kah, Prof? Salah, Van. Yang benar adalah kita bicarakan dengan DPR dulu mengenai perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan oleh tim internal pemerintah, baru kemudian kita buka ke publik. Jadi jangan dibalik. Prosesnya sekarang ini adalah jadi proses sekarang ini kan kita sudah selesai sosialisasi, kita sudah selesai merapikan draft itu, kemudian nanti dalam evaluasi pada bulan Juli RUU KUHP ini akan dimasukkan sebagai RUU prioritas tahun 2021, kemudian kita akan membahas dengan DPR mekanismenya seperti apa. Kalau secara informal seperti yang dikatakan oleh Pak Arsul Sani sebagai anggota Komisi 3 yang memang sudah selama ini ikut dalam RUU KUHP ini, beliau menyatakan ya mungkin akan sebatas pasal-pasal kontroversi itu. Pasal-pasal kontroversi itulah yang kemudian kita akan buka ke publik dalam konteks draft terakhir itu, Mbak. Termasuk pasal 240-241 ya, Prof, ya, penghinaan terhadap presiden atau kepala negara. Ini masih akan dibahas dengan presiden dan juga masih dalam rencana untuk masuk dalam draft baru? Bukan dibahas dengan presiden. Kita ini kan adalah tim pemerintah yang sudah pasti itu adalah memang mewakili pemerintah. Jadi ini yang kemudian kita akan masukkan, kemudian akan bahas dengan DPR dan akan dibuka ke publik, termasuk, Mbak. Prof, ini untuk mengenai pasal 240-241 ini juga berkaitan dengan pertanyaan saya merujuk kepada poin pertama dan juga poin ketiga yang dianggap oleh Prof Edi merupakan salah satu faktor mengapa RKUHP ini menjadi urgent gitu untuk dimasukkan dalam prolegnas tahun ini. Tapi tahan dulu jawabannya, Prof. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast karena kami akan segera kembali. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita akan kembali masuk terkait dengan dialog menguji substansi demokrasi dalam RKUHP dan kita juga masih tersambung lewat Zoom bersama dengan Wamenkumham Republik Indonesia, Profesor Edward Omar Syarif. Prof Edi masih bersama kami ya? Ya. Baik, Prof, ini kita bicara mengenai beberapa pasal yang dipertanyakan oleh publik, termasuk kita tidak bisa memungkiri bahwa pasal 240 dan 241 ini menjadi salah satu pasal yang paling banyak diperbincangkan. Nah, pasal ini juga banyak mendapat sorotan karena ditakutkan masyarakat akan bersifat seperti Undang-Undang ITE. Sementara Profesor tadi mengatakan bahwa urgensi RKUHP ini juga salah satunya adalah di sini pasal-pasalnya mendapat sebuah kepastian hukum dan menjaga agar tidak terjadi disparitas hukum. Tapi kalau misalnya ada sebuah pelaksanaan di lapangan ketika ada dugaan atau tuntutan tindak pidana
pasal 240 atau 241 ini yang digunakan, bisakah dijamin yang akan digunakan RKUHP dan bukan Undang-Undang ITE, ataukah ini bisa beresiko adanya tumpang tindih pasal dan justru bertentangan dengan kepastian hukum, Prof? Pertama, Pan, kalau KUHP itu disahkan, maka dengan sendirinya ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE itu dicabut. Oke. Apa demikian? Karena sebetulnya hal-hal yang berkaitan dengan cybercrime atau kejahatan dunia maya yang ada di dalam Undang-Undang ITE itu sudah diakomodasi dalam RUU KUHP. Oke. Oleh karena itu, begitu RUU KUHP itu disahkan menjadi KUHP, maka secara mutatis mutandis pasal-pasal pidana di dalam Undang-Undang ITE itu dicabut. Jadi sudah tidak ada lagi ambigu di sini. Itu yang pertama yang ingin saya jelaskan. Yang kedua, sebetulnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden itu, kalau kita membaca penjelasan, itu sudah dipagari. Artinya apa? Dalam penjelasan itu dikatakan bahwa apabila ini dalam rangka kepentingan umum, maka tidak bisa dituntut. Jadi pasal itu ada alasan penghapus penuntutan pidana apabila yang dilakukan itu demi untuk kepentingan umum. Pertanyaan lebih lanjut, apa yang dimaksudkan dengan kepentingan umum? Yang dimaksudkan dengan kepentingan umum di sini adalah kritik, adalah kebebasan berekspresi di dalam rangka menjaga demokrasi itu sendiri. Itu ada secara ekspresif verbis di dalam penjelasan. Jadi kita sudah pagari. Ini untuk mencegah jangan sampai pasal tersebut disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Demikian, Fani. Walaupun ini juga menggunakan delik aduan sehingga apabila pihak yang merasa dirugikan dengan adanya tindakan yang berkaitan dengan pasal ini melaporkan bahwa dia merasa dirugikan oleh tindak pidana tersebut, kemudian itu bisa menjadi sebuah pandangan hukum tersendiri, Prof? Justru dengan itu pagar pertama adalah delik aduan. Jadi kalau delik aduan itu berarti yang mengadu harus presiden atau wakil presiden. Sudah tidak bisa lagi yang lain. Itu pagar pertama. Kalau dulu yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu kan delik biasa. Kalau delik biasa itu mohon maaf, orang di pinggir jalan saja bisa melapor. Ya. Tetapi karena ini delik aduan, yang mengadu adalah presiden atau wakil presiden. Kalau bukan presiden atau wakil presiden, ya tidak bisa diproses. Itu pagar pertama. Pagar keduanya apa? Pagar keduanya itu ada alasan penghapus penuntutan pidana. Apa alasan penghapus penuntutan pidana? Apabila itu dilakukan dalam rangka kepentingan umum. Apa yang dimaksudkan dengan kepentingan umum? Dijelaskan di dalam penjelasan. Apabila itu berupa kritik terhadap kebijakan pemerintah, maka tidak bisa dituntut. Termasuk juga di dalamnya adalah dalam rangka untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Jadi sudah dipagari dengan batas-batas yang cukup ketat, sehingga tidak terjadi abuse of power oleh aparat penegak hukum terhadap terdakwa. Oke, berarti menggugurkan pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE dan justru memberlakukan dua pagar ya dalam pertimbangan hukum yang objektif seperti itu ya, Prof? Persis. Oke, kalau misalnya pasal 281 pasal penghinaan persidangan contempt of court bagaimana, Prof? Sebagian pihak mempertanyakan transparansi publik atas proses hukum. Kemudian juga kalau sekaligus bicara mengenai pengalaman saya sebagai media ya, ini ditakutkan jadi persoalan bagi jurnalis yang bertugas meliput persidangan karena dapat dipidana. Kalau melihat ayat C, jika tanpa izin pengadilan merekam kemudian juga mempublikasikan langsung proses persidangan, ini bagaimana RKUHP bisa menjamin proses persidangan serta pihak-pihak yang ada di dalamnya ke depan masih berjalan objektif dan juga independen. Bicara hakim, kemudian juga aturan hukum yang lain yang ada di dalamnya, Prof. Begini, di satu sisi memang ada kebebasan pers, tetapi harus diingat di sisi lain ada aturan dalam hukum acara yang begitu ketat. Betul. Saya kasih contoh begini ya. Misalnya dalam pemeriksaan para saksi. Mengapa saksi diperiksa satu persatu ya? Ini untuk mencegah objektivitas dalam pemberian keterangan.
jangan sampai saksi yang satu terpengaruh oleh saksi yang lain. Anda bisa bayangkan kalau sidang itu dilakukan secara live, lalu katakanlah ada 3 saksi ya, saksi A lebih dulu memberikan keterangan, saksi B dan saksi C tunggu di luar. Anda tahu di ruang sidang pengadilan, di ruang tunggu itu kan ada televisi di situ. Iya. Kalau itu secara live, kemudian keterangan itu didengarkan oleh B dan C, ini kan bisa mempengaruhi. Oke. Ada aturan hukum acara yang dalam rangka menjamin objektivitas saksi dalam memberikan keterangan, itu memang tidak selayaknya saksi yang satu mendengar keterangan dari saksi yang lain. Oke. Jadi di satu sisi ada kebebasan pers, tetapi di sisi lain ada parameter objektivitas dalam pemberian keterangan saksi. Oleh karena itu, boleh sidang itu diliput, tapi harus ada izin dari majelis yang ya. Saya kira ini hal yang biasa, Fani. Anda tahu di Hong Kong atau di negara-negara lainnya, ya, itu ketika majelis hakim memasuki ruang sidang, orang tidak berdiri saja itu bisa dikenakan kurungan. Bayangkan dia tidak berdiri saja ketika hakim memasuki ruang sidang, itu bisa dikenakan kurungan. Oke. Untuk menghormati pengadilan. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan kalau dalam ruang sidang pengadilan, itu yang paling berkuasa adalah majelis hakim. Oke. Oleh karena itu, setiap tindakan di dalam ruang sidang itu harus izin dari majelis hakim. Jadi boleh live, tetapi dengan syarat ada izin dari majelis hakim. Oke, kalau misalnya dianggap oleh para advokat, mereka juga mengatakan bahwa ini ditakutkan akan berbenturan dengan profesi mereka gitu ketika dalam persidangan, dan ditakutkan juga berbenturan dengan undang-undang advokat. Kalau kita berarti sebagai media berbenturan dengan undang-undang pers. Seperti apa RKUHP ini sekali lagi menjamin kepastian hukum agar tidak berbenturan dengan undang-undang yang mengatur secara khusus tersebut, Prof? Ya, ketika kita sosialisasi pasal ini, memang ada beberapa teman advokat yang mengajukan pertanyaan. Kok seakan-akan pasal ini hanya menghukum advokat yang curang, kalau hakim dan jaksa tidak. Kita dalam melihat satu pasal, itu ada penafsiran yang namanya adalah rubrika et lex, rubrika et lex. Rubrika et lex itu kita harus melihat judul bab. Judul bab di sini adalah kejahatan terhadap persidangan. Jadi bukan kejahatan jabatan atau kejahatan profesi. Sehingga yang kita atur di sini adalah persoalan persidangan itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah persoalan advokat. Tetapi harap diingat bahwa advokat ini mempunyai perlindungan hukum juga berdasarkan undang-undang advokat itu sendiri. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam konteks RUU KUHP, itu advokat yang curang ini dia berkaitan dengan konteks persidangan. Memang harus diatur. Kita tahu beberapa waktu yang lalu kan ada advokat yang dia kemudian menarik ikat pinggang dan menghajar hakim kan. Itu termasuk contempt of court. Tapi sekali lagi di dalam KUHP kita belum ada yang mengatur itu. Ini Prof, terakhir juga beberapa pasal yang katakanlah mengatur kemerdekaan hak dan hak asasi manusia gitu, kehidupan pribadi manusia, seperti pasal 418 perzinahan atau kohabitasi, kemudian juga pasal 252 santet, kemudian pasal 251, 470, 472 aborsi. Bagaimana RKUHP ini tetap menjamin adanya kemerdekaan hak asasi manusia, kemudian juga kemerdekaan privasi dari warga negara? Ya, jadi ada 2 pasal, Fani, yang sebetulnya sudah kita melakukan perubahan sesuai dengan masukan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil, termasuk teman-teman ICJR yaitu mengenai aborsi. Itu sudah kita melakukan perbaikan, jadi sudah beda dengan draft tahun 2019 mendengarkan masukan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil, termasuk juga yang kedua adalah pasal mengenai pemerkosaan, itu juga sudah kita rubah. Tapi sekali lagi draft itu belum bisa kita serahkan utuh kepada publik karena ada proses politik yang harus kita lalui. Kemudian yang berikut terkait kohabitasi, ini memang perdebatan itu bukan saja antara pemerintah dan DPR, tetapi di sesama tim ahli pun
kita berdebat dan menghasilkan rumusan itu. Meskipun ini kita akan meminta masukan dari masyarakat juga terkait kohabitasi itu sendiri. Nah, seperti misalnya kohabitasi dalam rancangan 2019 itu harus ada izin dari bisa melapor itu adalah kepala desa atau lurah. Ini kemudian kita rubah. Sebab kalau kohabitasi itu bisa dilaporkan oleh kepala desa atau lurah, itu bukan lagi delik aduan, sudah delik biasa. Betul. Ini dibatasi ya, dibatasi. Kalau kita merujuk kohabitasi dalam pasal 284 yang existing, itu dia disebut dengan istilah absolut kelah delik. Delik aduan yang absolut, bahwa bisa mengadukan terkait kohabitasi itu hanya istri atau suami, yang lain tidak bisa. Tetapi di dalam rancangan yang baru ini, sekali lagi berdasarkan masukan dari masyarakat, lalu kemudian ini diperluas, yang bisa mengadu itu tidak hanya suami atau istri, bisa juga anak atau orang tua. Tetapi sekali lagi ini masih perdebatan dan kita akan meminta masukan apabila memang draft ini sudah resmi disetujui untuk dibahas oleh pemerintah dan DPR. Demikian, Fani. Oke, semoga prosesnya lancar ya, Prof. Edi, sehingga draft ini bisa dilego, disosialisasikan kepada publik, kita semuanya mengetahui, kita semuanya bisa memberi masukan agar bisa ada KUHP versi Indonesia yang tentunya berguna sekali buat kemaslahatan masyarakat ke depan, ya tujuannya seperti itu ya, Prof ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali atas waktunya Prof. Edi, Wamenkumham, telah bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Sayang sekali karena durasinya sangat terbatas, kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini. Sehat selalu, Prof. Terima kasih atas waktunya, selamat malam. Dan terima kasih, maksud kami, tetaplah bersama kami, CNN Indonesia Newscast akan segera kembali.